kami sampaikan dari Polres Tasikmalaya Kota sedang melakukan pagar betis anggota dari mulai letter U Gentong sampai dengan lintas batas Garut. Kita melakukan upaya pengurasan kendaraan yang dari arah Tasik mengarah ke Garut, Bandung, dan seterusnya. Kami sampaikan kepada para pengguna jalan, tentunya silakan tetap jaga jarak, aman kendaraan, jangan khawatir, kami berada di jalanan untuk mengurai kendaraan-kendaraan, menormalisasikan yang dari arah Bandung ke Tasik maupun sebaliknya dari Tasik mengarah ke Bandung. Demikian, tetap waspada dan tetap berhati-hati di jalan. Dua hari setelah Lebaran, arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung mulai ramai kendaraan menuju Jakarta. Ya, hingga hari ini tercatat ada 45.466 kendaraan melewati gerbang tol Kalikangkung dari arah Semarang menuju wilayah Kendal atau Jakarta. Sementara kendaraan dari Jakarta menuju Semarang sebanyak 30.888 kendaraan. Data ini menunjukkan adanya peningkatan mobilitas kendaraan yang melintas maupun meninggalkan wilayah Jawa Tengah. Petugas mengimbau para pemudik yang hendak balik agar selalu mengutamakan keselamatan selama berkendara. Sementara itu, arus lalu lintas di Pelabuhan Bakauheni Lampung terpantau normal, cenderung lengang. Tidak terlihat antrian kendaraan yang hendak kembali ke Pulau Jawa di momen arus balik Lebaran 2026. Puncak arus balik Lebaran diprediksi akan terjadi dalam 2 gelombang, di mana gelombang pertama pada 24 dan 25 Maret, sementara gelombang kedua diperkirakan terjadi pada 28 dan 29 Maret. Informasikan pelayanan di dermaga. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus balik Lebaran 2026, kami sudah terhubung bersama rekan-rekan jurnalis kami. Ada Anissa Rizka di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Kemudian ada Salam Pulungan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung. Kita akan ke Anissa terlebih dahulu di gerbang tol Kalikangkung, Semarang. Selamat pagi Anissa, bagaimana suasana terkini di lokasi Anda melapor saat ini? Selamat pagi Arlista dan juga Syafa. Saat ini pantauan dari arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 memang terpantau sejak pagi tadi hingga saat ini masih lengang, cenderung ramai dan juga lancar. Memang kendaraan yang melintas ini didominasi oleh kendaraan pribadi, yaitu kendaraan mobil yang saat ini lebih banyak dari arah Semarang menuju ke Jakarta. Kalau dilihat dari data begitu ya, Syafa dan juga Arlista, memang saat ini sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan di hari-hari Lebaran yang biasanya dari arah Semarang menuju ke Jakarta ini hanya sekiranya 30.000 kendaraan yang melintas, namun di hari ini sudah lebih dari 45.000 kendaraan. Selain itu, kalau dari arah sebaliknya ini tercatat di hari-hari Lebaran yang biasanya hanya 16.000 saat ini sudah mencapai 30.000 kendaraan lebih yang melintas. Dan selain itu juga memang one way nasional rencananya akan diberlakukan pada hari esok, yaitu di tanggal 24 Maret 2026 yang menjadi hari nantinya puncak dari arus balik di momen Lebaran tahun 2026 ini. Hingga kini memang dari pihak otoritas terkait yaitu Jasa Marga dan juga kepolisian kini juga akan memberlakukan one way lokal apabila nantinya jumlah kendaraan yang melintas dari arah Semarang ataupun Solo menuju ke Jakarta ataupun Kendal ini mengalami peningkatan, yaitu 3.000 kendaraan per jamnya nantinya akan diberlakukan sistem one way lokal. Dan kami pun juga masih menunggu diskresi dari pihak kepolisian karena pada pagi hari ini keputusan akan nantinya diumumkan. Dan selain itu juga memang selain adanya rekayasa arus lalu lintas yaitu one way nasional dan juga lokal,
penambahan gardu tol ini juga dipersiapkan dari pihak Jasa Marga Semarang Batang, yang mana saat ini total ada 8 gardu tol, yaitu yang dipersiapkan dari arah Semarang menuju ke Jakarta. Selain itu juga ada 17 gardu tol juga yang dipersiapkan untuk melayani dari arah Jakarta menuju ke Semarang. Dan hingga kini kami pun juga menghimbau kepada pemudik yang hendak melintas di gerbang tol Kali Kangkung bahwasannya potongan tarif tol juga akan diberikan bagi Anda yang akan melintas di tanggal 26 Maret dan juga di tanggal 27 Maret. Potongannya ini sebesar 46%, yaitu yang biasanya para pemudik ini harus membayar sekiranya Rp460.000, cukup membayar Rp304.000 saja. Dan kami pun saat ini juga masih terus melakukan pemantauan bahwasannya cenderung di tempat kami melaporkan ini situasi arus lalu lintas masih lengang dan rekayasa arus lalu lintas pun juga belum diberlakukan hingga saat ini. Untuk sementara saya kembalikan kepada Syafa dan juga Arlista. Ya, terima kasih Anissa Rizkia. Kemudian kita akan bergeser ke Pelabuhan Bakahuni di Lampung Selatan, Lampung bersama Salam Pulungan. Selamat pagi, Salam. Bagaimana situasi terkini di sana? Ya, Safa, Arlista, dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bakahuni Lampung ini masih terpantau normal cenderung lengang, tidak tampak adanya antrian kendaraan yang panjang dalam melakukan perjalanan menuju ke Pulau Jawa di momen arus balik Lebaran 2026 ini. Karena memang berdasarkan informasi terakhir yang kami dapatkan dari pihak PT SDP per tanggal 21 Maret kemarin tercatat kurang lebih ada 5.775 kendaraan yang telah diberangkatkan atau juga kembali menuju ke Pulau Jawa di momen arus balik ini, dan tentunya jumlah ini masih akan terus bertambah mengingat untuk puncak arus balik sendiri memang akan terjadi dalam periode 2 gelombang, di mana nantinya untuk gelombang pertama akan berlangsung pada tanggal 24 dan juga 25 Maret, kemudian di gelombang kedua ini nantinya akan terjadi pada tanggal 28 dan juga 29 Maret mendatang. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Syafa, Arlista, dan juga pemirsa, bahwa memang untuk penerapan skema rekayasa lalu lintas di Pelabuhan Bakahuni Lampung ini nantinya juga akan sama ketika penerapan pemberlakuan tersebut dilakukan di Pelabuhan Merak, Banten di momen arus mudik beberapa waktu yang lalu, ya, di mana nantinya akan ada skema seperti delaying system, kemudian juga ada buffer zone yang nantinya akan diterapkan begitu di rest area di kilometer 20B, kemudian juga ada di kilometer 33B, 49B, kemudian juga ada di kilometer 67B dan juga 87B. Kemudian juga nantinya akan ada di jalur arteri, ya, seperti di Terminal Gawan yang nantinya juga akan dilakukan untuk penerapan rekayasa lalu lintas tersebut. Dan penerapan dari single tarif juga masih akan terus dilakukan, ya. Mulai hari ini sudah mulai diberlakukan untuk single tarif hingga nanti pada tanggal 29 Maret mendatang, di mana nantinya untuk pemberlakuan skema tarif ini akan ada penyamaan atau juga penyetaran harga, baik itu harga reguler dan juga eksekutif, ini satu harga semuanya. Tapi untuk masyarakat yang melakukan perjalanan menuju ke Pulau Jawa ini tidak bisa memilih apakah nantinya mereka harus ini masuk ke dermaga eksekutif ataupun reguler. Ini tergantung dari kondisi di lapangan yang ada. Nantinya akan ada petugas yang akan mengatur siklus dari arus lalu lintas, apakah kendaraan tersebut diarahkan menuju ke dermaga eksekutif atau dermaga reguler, nantinya tergantung dari situasi di lapangan dan tergantung juga dari kesediaan kapal. Karena memang dapat kami informasikan juga bahwa di momen arus balik Lebaran ini diprediksi untuk kendaraan akan jauh lebih meningkat dibandingkan dengan di periode arus mudik. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Syafa, Arlista, dan juga pemirsa, bahwa dari masyarakat ini juga turut dihimbau untuk mengatur waktu perjalanannya agar nantinya tidak terjebak dalam kemacetan yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Karena memang kalau kita berkaca pada momen arus mudik di Merak beberapa hari yang lalu, ini memang masyarakat banyak yang melakukan perjalanan mudiknya ketika waktu gelap, terutama setelah melakukan atau juga melaksanakan buka puasa ataupun juga setelah melaksanakan ibadah sholat tarawih, di mana pada waktu-waktu tersebut memang banyak masyarakat yang melakukan perjalanan arus mudik. Kemudian juga nantinya diprediksi untuk arus balik ini kemungkinan juga akan banyak masyarakat yang melakukannya perjalanan arus balik pada waktu gelap. Syafa, Arlista. Baik, terima kasih banyak informasinya. Salam Pulungan melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakahuni, dan sebelumnya ada Anissa Rizkia di Gerbang Tol Kali Kangkung. Selamat kembali bertugas, rekan-rekan, jaga kesehatan.
Ya pemirsa, 2 hari setelah Idul Fitri, arus lalu lintas di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat sudah ramai oleh pemudik yang kembali ke Jakarta. Ya, banyak pemudik kembali lebih awal untuk menghindari kemacetan. Ribuan pemudik motor dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta mulai meningkat di persimpangan arteri Pantura Pleret Weru, Kabupaten Cirebon. Arus lalu lintas tersendat di sejumlah persimpangan mulai dari Simpang Pemuda hingga Simpang 4 Palimanan. Pemudik mengaku kembali lebih awal ke Jakarta untuk menghindari kemacetan. Sebagian besar dari pemudik juga harus masuk kerja. Diperkirakan gelombang arus balik ini masih akan terus meningkat pada sore dan malam hari nanti. Mulai masuk kerja Oh gitu. Ini dari mana? dari Brebes Mau ke Jakarta. Jakarta. Ini sama siapa aja? Ini orang tua, bapak, sama adik-adik sama anak. Sementara itu, pemirsa, sejak Senin pagi ribuan penumpang sudah memadati stasiun Cirebon, Jawa Barat. Ribuan penumpang merupakan pemudik yang hendak kembali ke Jakarta dan sekitarnya. Sebagian besar penumpang mengaku berangkat lebih awal agar dapat istirahat terlebih dahulu beberapa hari sebelum masuk kerja. Menurut Humas KAI Daob 3 Cirebon, kepadatan calon penumpang masih terus terjadi hingga malam nanti, mengingat semua tiket dengan tujuan Jabodetabek hingga malam sudah habis terjual. Ini Gunung Jati ya segini ya? Gunung Jati. Yang setengah 5 sampai